Kita bahas hukum hook untuk susunan seri dan paralel dari pegas. Kita mulai dengan susunan seri pegas. Nah, suatu sistem pegas disusun secara seri jika disambung sejajar seperti ini. Mungkin saja jumlah pegasnya lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Disusun seri kalau disambung sejajar. Bisa saja disambung sejajar ke kanan atau sambung sejajar ke kiri. Dan perhatikan bahwa masing-masing pegas ini memiliki konstanta pegasnya berbeda-beda. Pegas 1 konstanta pegasnya K1, pegas 2 memiliki konstanta pegasnya K2. Di ujungnya digantung sebuah beban yang memberi gaya yang arahnya ke bawah yang mengakibatkan pertambahan panjang dari sistem pegas ini. Nah, konstanta pegas 1 dan 2 ini dari kedua pegas ini dapat kita buat suatu konstanta pegas pengganti yang gambarannya kedua pegas ini dapat digabungkan menjadi suatu pegas dengan konstanta pengganti seri, sehingga di sini disimbolkan KS, konstanta pengganti seri. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh persamaan untuk konstanta pengganti seri ini? Yang kita gunakan untuk membantu kita adalah persamaan hukum Hooke. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Jadi kalau ini beban menarik sistem pegas ke bawah, maka besarnya gaya tarik yang dialami oleh pegas 1 besarnya sama dengan besar gaya tarik yang dialami pegas 2, dan sama juga besarnya dengan yang dialami sistem secara keseluruhan. Sehingga secara persamaan F1 yaitu gaya yang dialami pegas 1 sama dengan F2, gaya yang dialami pegas 2 sama dengan gaya total yang dialami sistem secara keseluruhan. Oke. Nah, yang kedua adalah pertambahan panjang pegas pengganti. Jadi secara keseluruhan pertambahan panjangnya itu merupakan pertambahan panjang tiap-tiap pegas atau pertambahan panjang total dari atau pertambahan panjang pegas pengganti itu sama dengan jumlah masing-masing dari pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan panjang pegas kedua. Nah, ingat bahwa persamaan hukum Hooke itu gaya pegas atau gaya pemulih sama dengan K dikali delta X, dimana kalau kita balik persamaan ini delta X sama dengan F dikali K dibagi K ya. Nah, ini bisa kita masukkan pada persamaan ini, sehingga untuk di susunan seri kita bisa dapat bahwa untuk delta X kita ganti dengan F dibagi KS konstanta pengganti total ya, sama dengan untuk delta X1 pertambahan panjang pegas 1 tinggal kita ganti saja gaya yang dialami oleh pegas 1 dibagi dengan konstanta pegas 1 ditambah dengan gaya yang dialami pegas 2 dibagi konstanta pegas 2 itu sendiri. Nah, perhatikan F1 itu nilainya sama dengan F2 sama dengan F, sehingga secara matematis kita bisa coret ini jadi sisa 1, sehingga persamaan ini akan menjadi 1 per KS atau konstanta pegas pengganti sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah sebanyak jumlah pegas yang kita susun secara seri. Kalau ada misalnya 10 pegas berarti kita tambah 1 per K4 tambah 1 per K5 dan seterusnya. Oke, maka 1 per KS untuk seri. Untuk menghitung dia punya konstanta pengganti harus kita pakai 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah titik-titik sebanyak jumlah pegasnya. Jadi persamaan ini yang akan kita gunakan. Bagaimana dengan susunan paralel pegas? Nah, kalau suatu sistem pegas kita susun secara paralel,
gambarannya adalah masing-masing ujung dari pegas harus langsung terkait kepada beban atau sumber gaya tarik. Bisa saja pegas itu bukan hanya 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak pegas yang mungkin. Jika masing-masing pegas ini memiliki konstanta pegas yang berbeda-beda, kita bisa menghitung konstanta pegas pengganti yang merupakan penggabungan paralel dari kedua pegas ini. Nah, bagaimana persamaannya? Kita akan dapat menggunakan konsep dari hukum Hooke. Nah, pertama yang harus kita lihat dari sistem paralel dari pegas ini adalah bahwa gaya tarik pada pegas pengganti yang ini itu disimbolkan dengan F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Nah, secara matematis F gaya tarik total dari sistem kalau sudah digabung itu akan sama dengan gaya tarik pada pegas 1 akibat beban ini ditambah dengan gaya tarik pada pegas 2 atau yang dialami oleh pegas 2. Yang kedua adalah pertambahan panjang tiap pegas itu sama besar dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan pegas pengganti. Jadi secara matematis pertambahan delta X1 atau pertambahan panjang yang dialami oleh pegas 1 itu pasti sama dengan pertambahan panjang yang dialami pegas 2 yang juga sama dengan pertambahan panjang keseluruhan sistem. Nah, dari gambaran rumus ini kalian dapat membandingkannya dengan jika pegas disusun secara seri. Ada kebalikan ya. Kalau tadi di seri F-nya itu sama dengan tetapi yang di jumlah adalah dia punya pertambahan panjang ya. Tetapi berkebalikan untuk susunan paralel dari pegas. Nah, kalau begitu ingat bahwa hukum Hooke itu K F sama dengan K konstanta pegas dikali pertambahan panjang, sehingga lihat bahwa gaya total yang dialami oleh sistem kalau sudah digabung ya itu sama dengan gaya pada pegas 1 ditambah gaya pada pegas 2, sehingga kita dapat tulis dari persamaan ini kalau F sama dengan F1 tambah F2, maka kita masukkan persamaan hukum Hooke-nya jadi K dikali delta X K dikali delta X ganti dengan F ini ya itu sama dengan kita ganti F1 berarti K1 kali delta X1 ditambah F2 kita ganti dengan K2 kali delta X2. Oke, maka perhatikan karena nilai delta X1 itu sama dengan delta X2 sama dengan delta X, pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pegas 2 sama dengan total pegas secara keseluruhan, maka delta X ini kita bisa coret ya. Delta X, delta X1, delta X2 nilainya sama, kita bisa coret. Oke. Sehingga persamaan ini adalah menjadi konstanta pegas gabungan yang disusun secara paralel itu sama dengan konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 ditambah konstanta pegas 3 ditambah sebanyak jumlah dari pegas yang tersusun secara paralel. Oke, maka kita sudah menemukan persamaan pengganti untuk pegas baik tersusun secara seri dan tersusun secara paralel. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebuah pegas disusun paralel dengan masing-masing konstanta sebesar
K1 untuk konstanta pegas 1 adalah 300 Newton dan untuk konstanta pegas kedua adalah 600 Newton. Jika pada pegas tersebut diberi beban sebesar 1 kg, maka berapa pertambahan panjang pegas? Untuk yang pertama ini, untuk soal pertama ini, kalau disusun paralel di pertambahan panjangnya bagaimana? Nah, ada juga soal kedua yang sama persis, tetapi kalau dia disusunnya secara seri, sehingga nanti kita bisa bandingkan perbedaan suatu pegas, sistem pegas kalau disusun paralel dan disusun seri dengan menggantung beban yang sama besar dengan konstanta yang sama besar pula. Maka kita buat diketahuinya. Diketahui yang pertama K1 300 Newton per meter, K2 600 Newton per meter, terus masa beban yang digantung adalah 1,8 kg. Ditanyanya adalah delta X. Oke, pertambahan panjang yang pertama kalau tersusun seri, yang kedua kalau tersusun paralel. Nah, ingat bahwa besaran yang kita gunakan adalah gaya. Yang tersedia di sini adalah massa, maka kita mau buat hitung berapa besar gaya beratnya yang mengakibatkan sistem pegas ini bertambah panjang. Maka perhatikan bahwa besarnya gaya berat itu sama dengan M dikali G, berarti M nya 1,8 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 8 Newton. Ini adalah gaya yang membuat sistem pegas bertambah panjang. Nah, ingat bahwa yang mau kita cari adalah delta X atau pertambahan panjang, baik itu susun paralel atau disusun seri. Ingat bahwa delta X sama dengan F dibagi K. Oke. Nah, maka kita bisa mencari nilai-nilai yang belum ada. Perhatikan, Pak ulangi bahwa delta X yang kita cari, F-nya sudah jelas, gaya yang dikenakan 18 Newton. Maka untuk mendapat delta X kita harus cari dulu dia punya K. Nah, bagaimana cara mencarinya? Menggunakan aturan susunan paralel dan susunan seri. Mari kita sama-sama buat. Kita mulai bagian A, yaitu kalau disusun secara seri bagaimana? Maka kita cari dulu konstanta penggantinya, serinya, dengan menggunakan persamaan yang sudah kita ketahui tadi. 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Masukkan nilainya, 1 per Ks sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 600. Maka kita samakan penyebutnya. 300 dan 600 kita rubah ini samakan dengan 600, maka ini harus kita kali 2, berarti 1 per Ks sama dengan 2 per 600 tambah 1 per 600. Hasilnya adalah 1 per Ks sama dengan 3 per 600. Maka yang kita cari konstanta pengganti, maka Ks sama dengan 600 bagi 3, hasilnya 200 Newton per meter. Maka kita sudah dapat ya untuk konstanta pegas masing-masing 300 dan 600. Kalau disusun secara seri, ternyata dia punya konstanta pegasnya 200. Bagaimana kalau disusun paralel? Dia punya konstanta pegasnya bagaimana? Kita masukkan persamaannya susunan paralel, yaitu Kp, konstanta pengganti disusun secara paralel, sama dengan K1 ditambah K2. Langsung tambah. Hasilnya adalah 300 ditambah 600, hasilnya adalah 900 Newton per meter. Nah, perhatikan bahwa kalian kemarin sudah belajar apa yang dimaksud dengan konstanta pegas. Kalau konstanta pegas semakin besar, artinya semakin kokoh dan kuat sistem pegas itu. Semakin sulit untuk kita menambah panjang pegas dengan gaya tertentu, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau sistem pegas ini diberi gaya dengan besarnya 18 Newton?
Kita mulai dengan kita tinjau rangkaian serinya dulu. Maka yang kita mau cari pertambahan panjang ya. Untuk seri ya, disusun seri berarti F dibagi KX. F-nya jelas 18 Newton. Nah, susunan serinya adalah 200 di sini. Kita masukkan berarti pertambahan panjangnya adalah 0,09 meter. Bagaimana dengan kalau disusun paralel? Apakah pertambahan panjangnya lebih besar atau pertambahan panjangnya justru lebih kecil? Kita lihat. Maka kita masukkan persamaannya delta X sama F per konstanta paralel. Konstanta paralelnya di sini 900 sehingga 18 bagi 900 sehingga delta X adalah 0,02 meter. Maka kita dapat ternyata bahwa kalau suatu dua buah pegas yang identik masing-masing kita tahu dia punya konstanta pegas, tapi yang satu disusun seri, yang satu disusun paralel, maka yang akan menarik lebih panjang adalah kalau kamu pakai susunan seri. Akan sulit untuk menambah pertambahan panjang kalau kamu susun secara paralel. Mari kita buktikan dengan satu animasi. Kita lihat animasi ini. Ini adalah animasi pet yang Pak gunakan seperti video-video kali lalu. Kita lihat. Oke, kita sistem pegas ya. Kita lihat sistem pegas. Oke. Perhatikan ini ada dua pegas. Pegas pertama tadi konstanta pegasnya 300. Oke. 300 kita setting di sini 300. Oke, pas. Agak lebih langsung saja di sini 300 pas. Terus konstanta pegas kedua 600. Dan tadi kita beri gaya sebesar 18 Newton. Oke. Sabar ya. 18 Newton, oke. Maka sekarang kita lihat apakah betul sesuai dengan perhitungan dan rumus-rumus tadi yang kita gunakan. Pertama, gaya yang dikenakan arahnya adalah ke arah kanan karena ini ditarik, oke. Gaya pegas sebaliknya pasti ke arah kiri karena berlawanan, makanya dalam persamaan itu ada minus, oke. Sekarang perpindahannya pasti searah dengan gaya. Nah, posisi timbangnya, posisi awalnya di sini. Nah, sekarang kita lihat dia punya nilai. Kalau disusun secara ini apa? Paralel, maka nilainya adalah 0,02 meter. Betul sekali. Sama persis seperti yang tadi kita hitung. Bagaimana kalau kita susun secara seri? Kita taruh kembali pegas pertama, nilainya konstanta pegasnya adalah 300, sedangkan pegas kedua konstanta pegasnya 600. Kita kasih gaya sebesar 18 Newton, maka nilainya adalah 0,09 meter. Sangat tepat. Jadi persamaan dua tadi dapat membantu kita untuk mencari konstanta pengganti kalau disusun secara seri maupun kalau disusun secara paralel. Oke, demikian penjelasannya. Terima kasih.